Saya sampai sumpah gitu, ini saya terakhir minta duit. Setelah ini saya udah nggak akan minta duit lagi, Bu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Haki dari butuhlakban.com. Kami bergerak di bidang usaha jualan lakban sebagai supplier, sebagai agregator, dan lokasi kami di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Awaludin sebagai Chief Marketing dari butuhlakban.com. Ya, awalnya saya perantau Mas dari Purworejo, Jawa Tengah. Dan kami kerja di pabrik, pernah di leasing juga. Dan sebagai seorang yang dari desa ini kan tetap cita-citanya ingin mempunyai usaha sendiri lah gitu. Akhirnya kita coba beberapa hal seperti pernah jualan oli, terus pernah nyoba sepatu juga, pernah jualan spray juga pas di pabrik gitu kan. Dan pada akhirnya saya ketemu teman lama dan dia emang punya pabrik lakban. Dan waktu itu beliau menawarkan kepada saya gitu, ya udah kalau kamu tertarik ke kantor aja jualan lakban itu. Akhirnya setelah beberapa hari saya pikirkan ya akhirnya ya udah saya kesana ngadep, ya udah kita coba jualan lakban. Karena saya pikir lakban ini kan remeh-temeh ya, tapi sangat dibutuhkan oleh industri gitu kan. Saya timang-timang waktu itu sih antara sepatu atau lakban, karena kebetulan di sini sentranya UKM sepatu lokal Mas. Tapi setelah saya coba riset, saya coba keliling, saya putusin ya udahlah saya jualan lakban aja gitu. Karena saya lihat di lakban ini kalau toh kita masukin ke industri, seandainya toh ada komplain atau apa kan nggak terlalu berat lah, paling cuma nggak nempel gitu kan. Jadi bukan termasuk main produk ya, hanya support produk itu aja sih. Karena dengan kapasitas saya yang hanya lulusan SMA, kan saya tidak bisa berpikir yang lebih jauh lah itu dengan disiplin ilmu saya lah kan cuma SMA. Ya udah saya putusin itu aja lah yang saya pikir saya bisa gitu kan. Dan pada satu titik saya berpikir kalau gua mau jualan lakban ini, kalau untuk lakban aja gua nggak bisa, gua mau jualan apa lagi gitu loh. Ini udah yang paling mudah gitu loh saya jualan loh. Jadi seandainya ini saya nggak bisa lakukan ya saya bodoh gitu loh. Saya sih sebelum itu juga banyak lah usaha, saya jualan oli juga, paraffining oil. Di situ banyak saya ketipu gitu loh. Jadi orang nggak bayar sampai 50 juta, sampai ada yang 80 juta gitu kan. Nah, di situ saya juga berpikir ulang, gimana caranya saya punya produk paling nggak paymentnya itu aman lah gitu lah. Walaupun nggak gede tapi aman gitu kan. Terbersih ya itu tadi Mas, jualan lakban itu. Jadi di situ saya mulai bikin ini kan surat penawaran, mulai bikin surat jalan. Jadi konsepnya seperti apa. Akhirnya saya pikir saya kan punya ilmu tuh direct selling tuh. Ya udah sembari saya bekerja, saya muter-muter nih. Saya direct selling ke pabrik-pabrik Mas, door to door saya ke satpam, ke siapapun nawarin lakban gitu kan. Saya coba hari itu 10. Alhamdulillah yang nyangkut 2 Mas. Akhirnya saya telepon, habis saya tawarin kan saya minta ini ya kontak persnya siapa purchasing-nya kan. Akhirnya alhamdulillah ada 2 yang nyangkut. Dari situ saya berpikir oh berarti ini yang akan saya lakukan setiap hari ketika saya udah nggak kerja. Jadi saya punya target sehari 10 customer pabrik yang saya visit. Jadi setelah saya resign 2019 bulan Juli, ya itu ya saya kerjakan tiap hari Mas. Jadi pabrik di area sini insya Allah udah saya datengin, ada 200 pabrik ini. Udah saya visit semua untuk saya tawarin lakban. Pertama silaturahim, yang kedua menawarin lakban. Oh udah ada Mas, pasti udah ada. Makanya kan saya datang ke sini, siapa tahu kami lebih murah dari yang sudah ada gitu kan. Kalau boleh mungkin nomor telepon atau mungkin nama purchasingnya siapa biar kami bikin janji. Ya 90% nolak sih Mas, 90%. Tapi sebagai seorang sales kan emang kita harus terbiasa menerima penolakan. Kan dia cuma nolak, nggak mukulin kita. Kecuali kalau nolak, tak pukulin lah, itu baru lah saya berhenti jadi sales. Saya cuma nolak. Nah, biasa aja lah, karena emang kita harus siap untuk itu. Per bulan tuh yang paling besar ada yang sebulan sampai 100 dus ada. Kalau ini yang UKM yang paling gede, Mili di Umang itu dia sebulan 60 dus dia. Tapi kami melayani retail dari 1 dus sampai berapapun sih Mas. Karena disitulah yang kadang tidak digarap orang. 1 dus kita anter gitu kan. Jadi 2 dus kita anter. Jadi kita mencoba responsif. Jadi bisa bilang one day service bisa kami lakukan untuk di area Kabupaten Tangerang ya.
Oke, buat teman-teman untuk ekspedisi ada Ninja Express, yang mana Ninja Express punya program yaitu Seller Booster. Nah, di situ teman-teman akan dibantu mulai dari permodalan, yang kedua fulfillment untuk gudang, yang ketiga adalah konten untuk produknya teman-teman. Baik itu foto atau video, dan semuanya itu secara gratis. Pertama, untuk kecepatan proses pengiriman itu bisa kadang sampai 1 hari, maksimal 4 hari kita kirim. Karena yang lain itu bisa 2 minggu seminggu loh. Dan kita juga bisa custom, kita juga bisa katakanlah untuk ukuran tertentu seperti isolasi, bisa nggak 1 dus, 2 dus, ya kita bisa bantu itu. Dan kita bisa terima komplain, udah komplain nggak nempel, bisa diretur dengan cepat kita kembali kirim. Paling nggak kita lebih bisa berkomunikasi dengan customer lah. Dia minta apa, mau apa, kita bantu itu gitu. Kelanjutan jangka panjang lah mungkin ya. Jadi kadang kan ada sebuah industri itu yang emang ketika sama orang beli lakban, ya udah selesai gitu kan ya. Tapi kalau kita kan enggak, karena kita lebih ke kayak instansi atau perusahaan itu kan pengennya kan jangka panjang, yang hubungannya terus menerus. Jadi kalau ada komplain pun ya kita garansi. Nah mungkin itu yang bisa membedakan dengan mungkin dengan sekarang kan orang mungkin di online kan banyak banget ya. Tapi mereka kan kayak jual putus, beli terus ada masalah apa juga nggak bisa komplain kemana gitu kan. Kita emang yang membedakan misalkan yang di Shopee, ada di Tokped atau apapun ya itu karena berkelanjutan, continue, kita bisa di retur, garansi, dan ada apa-apa ya jelas gitu sih. Dan itu kita sih free ongkir juga. Kita bisa custom mas. Justru kita kelebihannya adalah kita bisa di 200 roll udah bisa custom untuk UKM. Sesuai dengan barang dia nih, apa kita bisa tulis di situ. Satu warna itu kita proses pengerjaan kalau di luar itu bisa mungkin sebulan, bisa 45 hari, kita bisa di 2 minggu kita sudah bisa. Dengan MOQ-nya itu di 200 roll itu sebenarnya cukup worth it lah untuk UKM sih. Tapi untuk brand ini saya tambahin dari Pak Bayaki itu untuk brand ada 2 jenis sebenarnya sih mas, yaitu papercore sama printing. Nah kalau printing misalkan kayak pengen di printing lakbannya, ada tulisannya gitu kan. Nah itu kategori printing namanya. Jadi si pemilik industri atau UKM itu pengen di print brandnya itu ada di lakban. Nah ada lagi yang kedua itu adalah papercore ya. Nah papercore itu kan ada merek tuh di core-nya itu yang di tengah-tengah lakban itu. Nah itu yang bisa kita lakukan juga. Kalau dibilang revenue kami hari ini, kan kami kan baru 0,00 sekian untuk omset nasional. Bahkan kalau seperti market leadernya Daimaru, itu kan setahun bisa 1 triliun mas. Itu jualan lakban aja loh, lakban tok gitu loh. Jadi artinya kalau kami lihat nextnya ya ada peluang untuk ke situ gitu. Sangat worth it. Gimana caranya kami ya paling enggak kami bisa support untuk kebutuhan lakban nasional. Orang bilang kan remeh-temeh lah kalau di rumah aja kan 1 roll itu setahun 2 tahun nggak habis loh. Tapi kalau untuk industri kan memang ada lah yang kebutuhan sebulan sampai 150 dus juga ada. Itu yang tidak terlalu dilirik orang lah karena kan kita ini bisnis kadang-kadang kan ya semuanya pasti ada kompetitor mas, pasti di red zone-nya. Tapi gimana caranya ya kita ambil yang di situ paling nggak kita masih bisa berjuang lah, kita masih bisa dapat kue di situ. Dan saya pikir lakban itu masih sangat worth it sekali. Nah justru yang sekarang peluangnya itu terbuka besar itu di sektor UKM. Nah UKM sekarang ini kan juga diberdayakan sekali sama pemerintah. Terus yang kedua mereka juga pengen scale up. Nah ketika scale up dia pengen yang lakbannya sudah mulai independen gitu. Yang brandingnya itu pengen mereka itu merek sendiri. Merek pengen dikenal gitu kan. Jadi umumnya Fitskin. Ya, Fitskin kan pengen ditulis nih Fitskin lah itu kan kami bisa. Sebagai media promo juga buat si UKM itu. Bisnis online sekarang kan juga sangat tumbuhnya kan luar biasa. Jadi kenapa saya tertarik dengan lakban ini yang tadinya saya pikir ketika belum melihat datanya, ternyata sangat mencengangkan lah kalau kata saya. Karena satu-satunya perusahaan lakban yang sudah TBK itu contohnya ada gitu loh. Nah makanya ketika saya pengen dari Triraksa Jaya Mandiri ini transformasi ke Butuh Lakban, nah saya pengen itu semua lakban itu mungkin bisa dijual di Butuh Lakban ini nantinya seperti itu. Harapan kami sih seperti itu. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Rido Mahesa. Dan berita kali ini datang dari seorang pemuda yang ditemukan sudah 7 hari termenung dengan mata hitam pekat karena kewalahan ngurusin bisnis online-nya sendiri. Mulai dari fotoin produknya sendiri buat promosi, cari-cari barang jualan terbaru, ngecekin stok barang satu-satu, semua diurusin sendiri. Kini dia dikabarkan masih dalam posisi yang sama, termenung di halaman rumahnya.
Lebih gampang dan murah, ngejalanin bisnis dengan Ninja Express Seller Booster. Tim Ninja Express akan siap membantu di tiap tahapan usahamu. Kamu bisa fokus di usaha, kita bantu permodalannya, cari bahan bakunya, pergudangan, dan distribusi, juga promosinya. Cek info lengkapnya dan buruan daftar sekarang. Wah, menarik banget pemirsa. Saya juga mau daftar. Mas Fauzan ini kan satu kampung sama saya. Kecil juga main bareng gitu loh. Saya ngerantunya ke Tangerang, dia juga habis lulus SMA juga ngerantau ke Surabaya dulu. Ya, terus dulu di Surabaya. Terus dia ke Jakarta juga lah. Saya jualan lakban dan dia juga nanya kan jualan apa lakban. Ya udah ikut jualan gitu kan. Ya udah karena temen kan kita kasih tem juga lah, kasih tempo ya udah. Dia ikut jualan. Dia waktu itu di Gudang Ada. Ya awalnya emang saya di startup B2B Gudang Ada. Gudang Ada masih baru juga waktu saya gabung di situ. Gudang Ada masih cari perusahaan resmi yang mau bergabung dengan Gudang Ada. Nah waktu itu pas kesempatannya itu saya memilih dari Triraksa Jaya Mandiri karena saya kenalkan sama Pak Bahaki itu mau nggak kita pasarkan lakban ini di Gudang Ada. Ya, jadi intinya saya direkomendasikan lah sama saya Mas Fauzan kan di ke Gudang Ada. Gudang Ada. Akhirnya di situ ya kita ada pengalaman baru jadinya. Saya kan udah ngirim sampai Papua pernah, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, seluruh Jawa. Yang belum tuh kami cuma belum ngirim ke Bali sama NTT NTB itu aja. Jadi bisa dibilang skala nasional kami udah pernah kirim sih. Dan berangkat dari situ saya berpikir ada ide nih, oh gimana caranya ya kita bisa kirim sendiri nasional juga itu karena dengan udah kerjasama dengan startup Gudang Ada itu. Akhirnya Pak Fauzan terus sering ngobrol-ngobrol kan. Jadi dia selalu nanya kan visi misi apa kan, visi misi apa tiap hari pusing juga sama malam saya kan. Terus apa sih maksudnya kan gitu. Ya udah akhirnya dia terangin masuk akal dia idenya. Idenya bisa saya terima. Oh ya bener juga ini karena kedepannya nggak bisa dong saya harus begini terus, harus ada tujuan besar yang harus kita purpose agungnya harus ada itu loh. Akhirnya dengan dia sampaikan itu saya pikir lagi oke, berarti saya harus punya visi misi yang jelas, saya punya tujuan besar, ya udah oke kita jalan. Akhirnya dia keluar dari Gudang Ada gitu loh. Waktu itu cuman belum ada Butuh Lakban itu belum ada. Masih Triraksa Jaya Mandiri. Kalau saya mau ceritain itu karena kan nama daerah kita itu kan kecamatannya Butuh Mas. Di Butuh, di Purworejo. Itu kecamatannya Butuh. Butuh. Ya emang namanya itu namanya Butuh. Kita kan di Sawareng nih. Akhirnya nama itu kan spellnya kan harus langsung bisa diucap gitu kan. Oh ya udah Lakban kan. Kita langsung sebut aja Lakban gitu kan. Nah, kita bilang Butuh aja. Iya, kebetulan kita emang berasal dari kecamatan Butuh. Ya udah butuhlakban.com. Tapi ya tidak terlepas juga karena di lapangannya kan sering yang ada Pak lagi butuh lakban nih gitu. Awalnya dari yang di lapangannya itu Pak lagi butuh lakban nih. Ya butuh lakban 20 dus, butuh lakban ini coklat ya. Akhirnya ya udah kita bikin itu aja. Orang jualan lakban tuh banyak ya. Tapi yang membedakan kami dengan lain adalah tujuan agungnya itu loh. Kami tuh pingin besar, pingin ketika emang butuh lakban besar tuh kami bisa ambil orang-orang dari kampung saya, desa saya, dari kecamatan Butuh, dari desa Wareng untuk ikut kerja bareng kami gitu Mas. Kan di sana kan pengangguran tuh kan banyak ya. Ya kami coba berpikir lebih untuk itu gitu loh. Karena kan sekarang kan kalau lulusan yang baru sekarang kan kerja kayak di Astra, di Yamaha kan kontrak paling setahun 2 tahun, habis umurnya nambah dikeluarin, dia ganti yang baru lagi. Dan mereka juga kan kebingungan hari ini. Lah dengan hadirnya kami ketika Butuh Lakban ini bisa menjadi besar kan, paling nggak kami bisa bantu mereka lah untuk bisa ikut kami, untuk kami berikan ruang masa depan untuk mereka, untuk lebih maju daripada hari ini gitu. Dari sekian mungkin orang di desa kami yang kaya mungkin banyak ya. Tapi yang mau memikirkan nasib generasi desa kami nanti seperti apa itu sedikit. Jadi kalau saya bilang banyak orang kaya tapi tidak bisa bermanfaat buat desanya. Jadi kayak buat kaya sendiri. Saya usaha ini sebenarnya agak lucu awalnya Mas. Jadi ceritanya kan saya dulu pulang kampung. Saya masih kerja di leasing waktu itu pulang. Ada tetangga saya yang datang ke saya bawa anaknya meminta kerjaan itu kan. Sekarang saya bingung loh, saya juga kerja nih, kerja. Tapi di situ saya merasa kalau bahasanya merino ya, merasa sedih gitu loh. Kok ada orang minta pekerjaan ke saya sedangkan saya kan juga karyawan. Juga masih karyawan. Jadi situ saya berpikir, oh saya harus
harus punya usaha kalau begini. Dan alhamdulillah ketika berangkat dari situ, saya buka Butuh Lakban ini, saya jualan lakban lewat Trirasa Jaya Mandiri. Ya, anak yang pertama kali ke rumah saya itu jadi karyawan saya pertama, Mas. Karena ya saya juga berangkat dari orang nggak punya, Mas. Saya juga, ibu saya juga, saya udah meninggal ayah saya kan dari bapak saya dari kelas 5 SD. Saya udah yatim, ibu saya janda, ya orang nggak punya lah. Dari situ saya jadi berpikir ya bedanya orang yang dari nol, dari minus dengan yang lain apa? Ketika kita agak naik ini udah bikin orang lain, Mas, gitu loh. Kalau orang yang berangkat dari orang berada kan dia agak sulit bikin orang lain. Tapi kalau saya ini kan berangkat dari minus ya. Jadi punya dikit langsung inget orang lain, Mas, gitu loh. Jadi pengen bantu karena selalu merasa bahwa kesuksesan saya hari ini adalah berkat doa si A, berkat doa si B, doa uak saya, doa ibu saya terutama, doa saudara-saudara saya. Jadi selalu pengen berbuat lebih ketika saya mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Saya lulus tahun 99 SMA karena waktu itu ibu udah ngomong kan, aku iso nyekolahke kowe cuma sampai SMA. Nek kuliah yo merantau aja, kerja sendiri. Kalau mau kuliah ya kamu biaya sendiri aja. Ya udah dari situ saya bismillah saya merantau ke Jakarta. Saya merantau, saya pernah, Mas, jualan martabak sama kacang bawang di Kelapa Gading pernah. Saya kerja bangunan juga pernah. Kerja bangunan saya dapat duit, saya jadi bandar narkoba saya juga pernah, Mas. Terus saya jualan kacang bawang sama martabak. Saya pernah keliling sampai sepeda. Pokoknya di daerah Kelapa Gading sama Coca-Cola Pulau Gadung tuh saya di situ. Saya ngamen juga pernah. Dilah habis ngamen saya ketemu orang yang dulu saya titipin kacang bawang. Loh, kan dulu kamu yang nitipin kacang bawang. Iya, Mas, bener gitu kan. Daripada ngamen melu aku gelem ora. Ya udah saya nanya kakak saya dulu kan. Akhirnya saya nanya kakak, ya udah boleh. Akhirnya saya kerja di situ gaji 100.000 kalau nggak salah tahun 99 atau 2000 itu. Jadi saya kayak ikut bantuin kaki lima bikin Indomie rebus itu di depan Astra Finance, saya inget di situ. Ada ikut 6 bulan di situ sampai saya sambil ngelamar kerja. Saya tetap semangat, Mas. Lagi dorong gerobak keluar, ada orang minta Indomie rebus saya bikinin gitu. Dari orang nggak punya kan cepet pingin kaya, Mas. Terus di situ kan saya kenal anak situ asli kan, daerah Sunter kan. Terus diiming-imingi dengan sesuatu yang ini kan besar, ya udah. cuci otak Kan. Ya udah akhirnya saya kerja di bangunan, saya buat beli itu. mau nggak nih biar cepet kaya nih. Oh, ya udah saya jadi baru. Saya dulu belanja ke Koja berdua. Saya jualan ganja, putau, sama sabu. Berhenti saya ketahuan ibu pas pulang kampung. Jadi saya itu kan bawa satu garis, saya simpen di lemari, saya jualin sama anak-anak STM Solo di desa saya kan. Nah ternyata ibu saya ngerti sama kakak saya bahwa itu ganja kan. Akhirnya Mungkin kan kakak ya, kakak saya lah yang pertama ketemu, tahu. kan. Nangis ibu saya kan, gini. Ini kalau kamu terus-terusin kamu ketangkap polisi ya takut saya lah kan. Tapi saya mikir lagi nih kalau saya suruh berhenti modal saya habis. Udah gini aja, saya akan berhenti tapi saya habisin dulu nih. Karena punya orang saya bilang itu. Itu saya habisin. Gak mau rugi saya, Mas. Ya, udah belanja saya kan, saya habisin satu garis habis, satu garis selesai saya udah nggak mau. Karena kan ibu udah ngomong, dia udah nangis kan. Ya udah saya di situ bismillah lah, saya nggak akan main itu lagi. Ya dari sampai sekarang saya udah nggak main itu. Karena takut juga, Mas, sudah didoain kan. Yang doain ibu lagi kan ketangkap polisi, ngeri juga saya. Tapi nggak pakai ya? Nah? Ya pakai dulu, Mas. Tapi saya makanya hanya cimeng aja. Kalau yang lain saya nggak berani. Kalau udah suntik saya nggak berani. Sebenarnya sih sempat tercandu-candu juga sih. Cuma dari situ kan kita kan makin dewasa lah. Kan itu kan bukan apa ya kenakalan yang bener-bener ini enggak kan. Emang saya hanya butuh uang sebenarnya. Setelah makin dewasa, makin berpikir ya kan. Kalau ibu saya ngomong, saya selalu inget-inget terus, Mas. Ya dari situ saya ya harus berhenti gitu aja. Pas saya umur 29 tahun, saya udah ngerantau hampir 10 tahun, saya mau nikah, saya nganggur, dan saya harus masih minta sama ibu saya gitu untuk nikah. Itu saya nangis gitu, Mas. Jadi kalau saya bilang itu, saya itu dulu itu paket lengkap kemiskinan gitu, Mas. Udah nggak ganteng, nganggur, anak orang nggak punya, umur udah tua gitu kan. Ya berat banget lah hari itu sih. Tapi saya selalu berpikir bahwa ketika kita berusaha, bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu aja yang saya pegang, Mas. Jadi kalau habis sedih berarti mau seneng, itu aja yang saya pegang. Ya alhamdulillah sih, waktu itu calon istri saya mau terima keadaan saya. Walaupun itu sebenarnya saya udah antara diterima atau enggak sih. Kayaknya sih ibu mertua saya juga sebenarnya udah benci sama saya sih. Makanya saya kan terakhir saya dipanggil ke rumahnya di ini kan. Ini istri kan udah lulus D3 waktu itu. Jadi gimana? Kamu mau lanjut atau enggak?
Karena kalau enggak biar dia nyari yang lain kan. Saya di situ berpikir kan, hanya ini yang mau sama saya kan, pacar udah 7 tahun Mas. Nyari di luar udah nggak mungkin ada yang mau sama saya kan dengan paket lengkap kemiskinan itu kan. Saya pikir no or never ini kan. Siap, saya oke. Padahal saya duit tinggal 25.000 Mas. Pas saya bilang siap nikah itu. Ya udah, padahal mungkin dengan jawab saya dia kecewa kali. Oh, jawabnya seharusnya jangan jawab iya dong, nggak mau. Itu kan lebih enak dia nyari yang lain ya. Saya jawab oke. Gitu. Habis pulang dari situ saya nggak bisa tidur sampai pagi. Saya di lemari nyari duit yang nggak pernah nyimpen, tapi nyari. Ada duit nggak sih? Gitu kan. Nggak pernah nyimpen. Jadi saya sampai untuk bikin undangan itu Mas, saya jual galon sama TV buat nebus undangan. Saya 2 bulan dari mau nikah itu, saya nggak tidur saya tiap hari mikirin. Saya ngomong ke ibu saya sama-sama nangis kan. Saya juga merasa bodoh banget hidup saya. Gitu kan. Makanya ketika saya di pelaminan itu, ketika saya sungkem kan bapak saya udah nggak ada ya. Saya sungkem kan sama kakak saya yang tua lah. Terus saya nangis lama itu. Saya menangisi nasib saya waktu itu. Kok gua gini amat sih hidup sih. Udah umur 29, nikah, nganggur pula nggak punya duit. Saya nangisnya di situ sih. Nangisin diri saya gitu maksudnya. Makanya kan ketika saya minta duit sama ibu saya yang terakhir itu ya, saya sampai sumpah gitu. Ini saya terakhir minta duit. Setelah ini saya udah nggak akan minta duit lagi Bu. Gitu. Bahkan kalau itu saya masih nangis, masih ngomongin apa ya, masalah itu pas. Siap. Tapi habis nikah udah lumayan enak kehidupannya, atau gimana? Ya habis nikah bingung lah, orang nganggur gimana. Tapi memang habis nikah saya waktu itu kan istri tetap mau tinggal di kontrakan petak tuh. Saya nggak mau. Gini aja, kita nyari perumahan aja. Maksudnya apa? Kalau kita tinggal di perumahan walaupun ngontrak, paling nggak kita lihat orang-orang yang sudah berhasil lah gitu kan. Dia udah kerja, punya anak. Siapa tahu dengan begitu kita juga ikut termotivasi untuk punya rumah, untuk bisa dulu. Bahkan kalau kita tinggal di kontrakan terus kan teman-teman juga sama masih. Jadi nggak ada perubahan yang besar lah. Kalau di situ kan kita, ya itu tadi lah bisa lihat, oh ini orang sukses, jadi kita termotivasi aja di situ. Kita nyari-nyari kontrakan, kebetulan ada yang 2 juta setahun waktu itu 2,5. Yaudah kita tinggal di situ. Ya tiap hari ya istri kerja, ya saya nyuci baju Mas, nyuci baju, ngepel, ya rumah bersih sih. Mas saya mikir, ya masa suami begini ya, gue pikir ya, nyuci baju, ngepel, sore jemput gitu kan. Ada di situ mikir, wah nggak bisa nih, lelaki nggak begini seharusnya gitu kan. Akhirnya ya minta-minta tolong ke istri, ada kerjaan nggak gitu kan. Ya akhirnya diterima, ada pekerjaan di kerja terus ya lumayan lah kerja. Tapi dari situ emang kan kalau saya kan emang punya apa ya, jiwa usahanya ada lah. Jadi walaupun kerja tuh sambil lihat apa, nanya nih jualan apa, lihat customer yang pengusaha selalu nanya ini bisa sukses gimana. Saya selalu begitu, selalu bertanya ini suksesnya gimana sih Pak, kok bisa begini. Karena siapa tahu ketika saya mendengar cerita mereka saya terinfluence, saya juga mau berusaha seperti mereka gitu loh. Gitu. Jadi ketika saya kerja di leasing ini saya pergunakan komunitasnya Mas, jaringannya gitu loh. Jadi kan kalau orang mau belajar usaha, kalau kita cuman karyawan pabrik sulit Mas. Tapi kalau kita kerja jadi marketing, kita kan bisa ketemu siapa aja ya. Meskipun saya kerja di leasing lah itu, tapi kan saya bisa ketemu pengusaha yang mengutang duit lah. Situ kan saya bisa interview mereka. Awalnya seperti apa usahanya, mulainya seperti apa, aku bisa. Jadi kan di situ saya pasti bisa ambil pelajaran di situ. Saya selalu bilang ya terima kasih untuk ibu saya, karena berkat doa-doa beliau ya saya bisa seperti ini, saya bisa sejauh ini tanpa doa orang tua yang nggak mungkin. Terima kasih juga untuk kakak-kakak saya, saudara-saudara yang dari kecil dulu kan saya sekolah juga dibiayain, mereka juga dibantu. Karena emang saya kan udah nggak punya bapak dari kecil sih. Ya ibu dulu sih sambil ya matun, derep, nandur gitu kan. Ya untuk biasa sekolah, sampai kadang ayam masih kecil-kecil itu dijual untuk sanggup saya pagi-pagi. Itulah perjuangan ibu saya, memperjuangkan apa, biar saya tetap bisa sekolah lah gitu. Kan mungkin kan prinsip ibu saya kan nggak bisa ngasih yang lain, tapi ya paling nggak bisa sekolah sampai SMA itu jadi apa ya, modal untuk nyari kerja. Impian saya ketika saya sukses, saya lebih bisa bermanfaat untuk keluarga saya, ya ibu saya, terus orang-orang terdekat saya, orang-orang kampung saya, siapapun yang dekat dengan kami hari ini, ya lebih bermanfaat aja Mas. Karena kesuksesan kalau sendiri apa enaknya sih gitu. Jadi saya pengen ini bermaslahat lah. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa nantinya saya bisa lakukan untuk orang banyak. Kalau saya emang lebih kayak saya atau membangun sama Butuh Lakban itu emang dari
awal itu saya pengen ketika saya pun toh udah nggak ada, saya pengen meninggalkan legacy yang bisa dimanfaatkan sama orang lain. Nah, karena Butuh Lakban ini kan sifatnya nantinya bisa sebagai salah satu platform ya yang bisa mengagregasi mungkin dari kebutuhan lakban itu sendiri, dan juga kita ada pengembangan untuk produk. Nah, saya berharapnya itu entah siapapun nanti yang menjalankan Butuh Lakban ini, saya pengen meninggalkan legacy itu yang bisa bermanfaat untuk ya terutama ya orang-orang butuh dan orang-orang terdekat saya lah, seperti itu. Butuh Lakban ini harus tetap ada dan harus tetap jalan. Nah, entah siapapun yang menjalankannya, baik itu nanti ke level generasi setelah saya atau Pak Bahagi, ya saya mencita-citakan Butuh Lakban ini akan terus ada. Itu sih cita-citanya. Kalau hari ini kan semuanya sebenarnya serba terbuka ya, era digital begini. Kalau masih nganggur sampai sebulan, 2 bulan nggak ada kerjaan tuh aneh buat saya sih. Setahun bahkan. Tahun bahkan ada ya orang nganggur tuh aneh, kan berarti emang dia tidak ada ikhtiar apapun untuk. Kan sekarang orang jualan online, upload, share juga itu bisa itu loh. Terus cuma seperti apa, spam apa gitu, Shopee diposting lagi, ya ada yang beli kok sekarang itu kan. Jadi hari ini memang dimana kadang apa ya bahasanya tuh anomali, hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin Mas hari ini. Dropship spam Dropship spam kadang dijual di Shopee 30.000, dijual di Tokped jadi 80.000, ada yang beli gitu kan. Berangkat dari situ kami mulai berpikir, oh ya berarti ide kami ya relate lah dengan hari ini. Bisa diperjuangkan kok. Walaupun cuma lakban gitu. Walaupun cuma lakban gitu ya. Dengan remeh dan datanya ada ya. gitu. Ya kami berharap ya kami bisa scale up, bisa sustainable, profitable, and grow ke depan nih untuk di Butuh Lakban ini. Dengan mungkin nanti hadirnya investor atau angel investor yang tertarik dengan ide kami. Idenya orang SMA sebenarnya Mas. Orang desa lagi. Orang desa gitu. Ya kalau kita sebenarnya saat ini emang ini sih, kita pengen expand itu tapi tidak bisa sendiri. Karena sekarang juga saya meyakini udah eranya kan era kolaborasi. Jadi buat corporate atau siapapun yang tertarik dengan ide kami, orang desa yang cuma lulusan SMA, punya mimpi besar dengan purpose agung yang tadi itu, harapan kita sih bisa cepat terlaksana gitu kan. Kita Butuh Lakban udah ada di Bandung, udah ada di Jogja, udah ada di Surabaya. Jadi untuk distribusinya kita tidak terlalu apa ya, kalau kemarin tuh ketika ada yang jauh kita kayak mikirin lagi gitu kan, terlalu ngitung-ngitung lah. Nah, harapan saya sih itu aja sih Mas, bisa cepet ada investor yang tertarik, terus bisa expand di luar Jabodetabek. Itu sih program yang paling lagi kita kejar untuk itu. Saya pikir yang namanya orang usaha pasti ada tantangan Mas gitu kan. Karena kan kita nggak sendiri, ada kompetitor yang jualan juga banyak, yaitu ya gimana caranya kita bisa bertahan untuk tetap bisa fokus, tetap istiqomah melakukan itu, ya itu tadi kan ada tantangan itu. Kalau emang nggak ada itu ya orang semuanya jadi pengusaha Mas, ngapain kerja? Orang gampang langsung naik gini kan. Karena namanya orang usaha kan pasti harus ada yang diusahakan, entah modalnya, entah pangsa pasarnya, entah mental kita sendiri yang diusahakan untuk berani melakukan sesuatu gitu. Ya intinya kalau saya pernah sampaikan itu bahwa setelah hidup itu pasti ada mati sih. Jadi kalau saat ini kita tidak berbuat baik, menurut saya ya itu salah lah. Karena kita harus ada yang dipertanggungjawabkan. Mulai dari amal kita, perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Saya Bayi Haki dan saya Fauzan Awaludin. Kami dari butuhlakban.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifa nanti syuting. Nih Pak Rifa direkturnya malah.